warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aisyah dengan NIM E2110945, Fakultas Hukum, peserta MBKM dari Universitas Juanda ke Universitas Surya Kencana. Di sini saya ingin mereview sebuah presentasi hukum administrasi negara yang telah dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Putri Penta dan Muhammad Kosim. Di sini saya akan mereview presentasi Putri Penta yang berjudul Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak di Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah, yang telah dibuat oleh Revita Putriana, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, volume 3, nomor 2, tahun 2022. Administrasi keuangan negara adalah proses pengurusan dan penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang di dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan. Proses ini disusun dalam pelaksanakan fungsi penganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan keuangan. Yang kedua adalah pajak. Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Yang ketiga, kerangka teoritis merupakan keuangan publik, menyebutkan terdapat keterkaitan erat antar pelaku ekonomi. Misalnya, dalam pengenaan pajak terhadap sektor privat, terjadi hubungan antara aspek moneter dan fisikal dalam keuangan negara. Definisi keuangan negara. Yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasa, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, proporsionalitas. Nah, di presentasi PPT berikutnya saya akan mereview presentasi yang telah dijelaskan oleh Muhammad Kosim. Nah, PPT yang telah dijelaskan oleh Muhammad Kosim yaitu berjudul Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak, yang dimiliki oleh Nufaris Elisa SHMH, Jurnal Intuisi Politeknik Ganesha Medan, volume 4 nomor 2 tahun 2021, halaman 73 sampai 79. Pajak adalah suatu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Selain sumber pendapatan lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada setiap rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara (RUU APBN) yang disusun oleh pemerintah yang menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. Pajak menurut pakar ahli Dr. Suparman Sumahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi, barang-barang, dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pembuat undang-undang memilih menerapkan self-assessment sistem dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem tersebut, maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya.
Dalam perspektif yuridis, dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Sanksi administrasinya sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan. Faktor kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, faktor pemahaman tentang perpajakan. Sekian review materi presentasi PPT yang dapat saya ketahui. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.